Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat sore, selamat jumpa dengan channel saya. Saya Pulpurkon. Mudah-mudahan di pertemuan ini saudara semuanya sehat selalu, memiliki rezeki yang barokah dan husnul khotimah, dan selalu mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan materi, kebahagiaan non materi, sehingga kita bisa merasakan nikmat di dalam hidup ini, menjadi manusia yang bahagia dunia dan di akhirat. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan semua ibadah memiliki tujuan. Di antaranya adalah tujuan ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan menghadapinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kuat iman, kuat Islam, kuat jasad, kuat harta, sehingga kita bisa memiliki bekal untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pasti bahwa dengan adanya puasa, tujuan yang hakiki adalah untuk membentuk pribadi manusia yang bermental baik atau menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepadanya. Nah, tujuan yang utama di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah pertama untuk melatih diri. Melatih diri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menggunjing orang, mencaci orang, menghina, atau memiliki sikap yang tidak baik terhadap sesama. Yang kedua adalah untuk melatih diri menjadi orang yang bertakwa. Jelas sekali bahwa manifestasi dari orang yang beribadah, menjaga diri, menjaga penglihatan, menjaga kolbu, menjaga telinga pendengaran sesuatu yang tidak bermanfaat, dan juga menjaga diri menjadi hamba Allah yang berprestasi, yang akan mendapatkan posisi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat terhadap sesama. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam salah satu peringatannya bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat terhadap sesama. Apakah berupa tenaga, apakah berupa harta, atau berupa ilmu. Yang penting sesuatu yang bisa memberikan orang lain, bisa manfaat, bisa mengajak kepada hal yang positif, yang mewujudkan kehidupan yang tentram, mewujudkan kasih sayang, mewujudkan sikap saling memelihara, saling memotivasi bahwa hidup ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk kehidupan yang saling ta'awun, saling tolong menolong, saling mengingatkan. Karena pada prinsipnya manusia ini adalah banyak kehilafan, kekurangan. Nah, dengan kehilafan dan kekurangan itulah maka kita ditugaskan di bulan puasa ini adalah untuk selalu menutupi aibnya, untuk selalu menutupi kekurangan, apakah itu bentuk materinya atau bentuk kekurangan ilmunya, sehingga segala sesuatu di bulan puasa ini akan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Napas yang keluar ke dalam, penglihatannya, bahkan tidurnya saja menjadi orang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tujuan daripada ibadah berpuasa itu membentuk pribadi yang lebih baik. Ya, kuat mental, bisa menahan segala sesuatu sehingga mewujudkan sikap yang positif di dalam kenyataan hidup ini.
Yang keempat adalah menghindari perbuatan yang bisa merusak atau mengurangi pahala saum. Mana di antaranya bahwa sesuatu yang harus kita hindari akan mengurangi pahala saum. Salah satunya adalah mencita-citakan makanan ya biasanya sebelum kita maghrib terkadang kita menyimpan makanan, disimpan segala sesuatu disimpan, padahal pada waktu kita mau buka cukup hanya seteguk air sudah hausnya hilang. Nah, itulah yang harus dihindari ya. Jadi menumpuk-numpuk makanan sehingga tidak bisa kita makan pada waktunya. Nah, maka di bulan puasa ini adalah menuntut kesederhanaan kita dalam makan, minum, berbicara, dan juga adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Yang kelima, tujuan adanya ibadah berpuasa ini adalah untuk mempererat silaturahmi, akrab yang tidak akrab menjadi akrab, melewati sholat taraweh. Karena dengan kita mengunjungi masjid yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya tidak ketemu menjadi bertemu, yang tadinya tidak saling sapa bisa saling menyapa. Kemudian juga dalam bentuk makanan pun kita bisa saling memberi di kesempatan kita berkumpul di masjid tersebut. Yang keenam adalah mewujudkan segala suatu amal menjadi ibadah. Gimana caranya bahwa supaya segala sesuatu itu menjadi ibadah? Otomatis niatkan yang kuat, kemudian lakukanlah sesuatu yang sangat memberikan sifat positif di dalam hidup ini. Ketujuh adalah untuk melatih hidup sederhana. Sederhana dalam berbicara, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam makan, bukan untuk berlebihan. Kedelapan adalah menunjukkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Kita yakin bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, dan karena itulah ada kehidupan yang harus kita tempuh setelah dunia ini. Karena itulah kita harus mempersiapkan diri untuk lebih baik. Kesembilan adalah membentuk pribadi hamba Allah yang tabah dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena dengan berpuasa bibir kita menjadi putih karena tidak makan, tidak minum. Kemudian tubuh kita juga menjadi lemas, sehingga dengan adanya itu untuk melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Kesepuluh adalah untuk menghargai waktu. Maka perhatikanlah waktu, karena hanya 30 hari atau 29 hari Allah memberikan kesempatan kita untuk fokus di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Ya, jangan disia-siakan. Yang ke-10 adalah untuk menghargai waktu dan juga melatih supaya kita pandai bersyukur. Dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan menjadi manfaat, baiknya datang dari Allah, kekurangan dan kehilapan adalah datang dari kesalahan dan kekurangan ilmu diri saya pribadi. Aku qouli hada wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.